Sejarah Ratu Mary of Romania yang dicintai rakyat namun suka berselingkuh. Ratu Mary of Romania, ratu berhati emas yang memiliki talenta seni dan bahasa asing namun diasingkan karena monarkinya diruntuhkan komunis. Ratu Mary of Romania merupakan ratu Rumania terakhir yang berasal dari Inggris. Ia tumbuh sebagai wanita yang sangat cantik, cerdas dan menawan sehingga dikagumi banyak pria. Sebagai ratu, ia dicintai rakyatnya, namun di balik sosoknya yang amat dikagumi dan disayangi banyak orang karena kebaikan Mary adalah seorang istri yang tidak setia. Ratu Mary of Romania memang banyak dipuji karena kebaikan hatinya, tapi di sisi lain ia adalah tukang selingkuh. Mary melahirkan 3 putri dan 3 putra yang menurut para sejarawan tidak semuanya anak dari Raja Ferdinand suaminya. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mary lahir pada tanggal 29 Oktober 1875. Ia adalah putri Mary Alexandra Victoria of Edinburgh. Mary terlahir dalam keluarga kerajaan Inggris. Ayahnya adalah Pangeran Alfred of Edinburgh, putra kedua Ratu Victoria. Sedangkan ibunya adalah Duchess Agung Maria Alexandrovna dari Rusia, putri Kaisar Alexander II. Sebagai cucu dari Ratu Inggris yang berkuasa dari garis ayahnya, Mary secara resmi disebut Yang Mulia Putri Mary of Edinburgh. Mary tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dengan mata biru dan rambut pirang halus. Ia sangat cerdas, menawan, ramah, dan fasih dalam beberapa bahasa. Mary disukai oleh beberapa bujangan kerajaan termasuk sepupunya sendiri yaitu Pangeran George of Wales yang pada tahun 1892 menjadi urutan kedua untuk mewarisi tahta. Meskipun nenek dan ayahnya setuju, namun ibunya dan ibu Pangeran George tidak setuju. Jadi ketika George melamarnya, Mary menolaknya. Beberapa waktu kemudian, Raja Karl I dari Rumania sedang mencari pengantin yang cocok untuk putra mahkota Ferdinand. Kemungkinan dimotivasi oleh prospek untuk menghilangkan ketegangan antara Rusia dan Rumania. Duchess of Edinburgh, ibu Mary, menyarankan agar Mary bertemu dengan Ferdinand. Mary dan Ferdinand pertama kali berkenalan saat makan malam gala dan keduanya berbincang dalam bahasa Jerman. Pertemuan keduanya berjalan dengan baik dan setelah itu mereka secara resmi bertunangan. Pada akhir tahun 1892, Raja Karl mengunjungi London untuk bertemu Duke of Edinburgh dan Ratu Victoria. Mereka akhirnya setuju atas rencana pernikahan Ferdinand dan Mary. Pada tanggal 10 Januari tahun 1893, Mary dan Ferdinand menikah di Kastil Sigmaringen dalam 3 upacara, yaitu sipil, Katolik yang merupakan agama Ferdinand, dan Anglikan. Mary menjadi putri mahkota Rumania antara tahun 1893 hingga 1914 dan segera menjadi populer di kalangan orang Rumania. Sejak awal, Mary kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rumania. Kepribadiannya dan semangatnya yang tinggi sering menimbulkan kontroversi di istana Rumania. Mary tidak menyukai suasana rumah tangganya yang keras, namun lambat laun ia mengembangkan cinta yang mendalam untuk negara dan rakyatnya. Tahun-tahun pertama pernikahannya dan Ferdinand tidak terlalu mudah dan Mary kemudian berkata kepada suaminya, "Sangat disayangkan bahwa kami harus menyia-nyiakan tahun-tahun masa muda kami hanya untuk belajar bagaimana hidup bersama." Lambat laun hubungan pasangan itu menjadi seperti persahabatan. Pada tanggal 11 Oktober 1914, Mary dan Ferdinand dinobatkan sebagai raja dan ratu. Sebagai putri mahkota, Mary telah populer dan sebagai ratu ia lebih dicintai. Mary mempertahankan pengaruh pada suaminya dan seluruh istana. Sejarawan terkemuka E.L. Easterman menulis bahwa bukan Ferdinand tetapi Mary lah yang memerintah di Rumania. Setelah pecahnya Perang Dunia I, Mary mendesak Ferdinand untuk bersekutu dengan Triple Entente yang terdiri dari Rusia, Prancis, dan Inggris Raya untuk menyatakan perang terhadap Jerman yang akhirnya ia lakukan pada tahun 1916. Selama tahap awal pertempuran, Bukares diduduki oleh Blok Sentral. Hal ini membuat Mary, Ferdinand, dan 5 anak mereka mengunjungi Moldavia
Barat. Di sana, ia dan ketiga putrinya menjadi perawat di rumah sakit militer untuk merawat tentara yang terluka atau menderita kolera. Setelah perang pada tanggal 1 Desember 1918, wilayah bersejarah Transilvania serta Besarabia dan Bukovina bersatu dengan kerajaan lama. Mary mendapatkan pujian atas upayanya yang tidak kenal lelah untuk membuat wilayahnya berkembang, dan ia juga merupakan sosok yang heroik di antara orang-orang Rumania yang sakit dan terluka selama Perang Balkan. Namun di balik sosoknya yang amat dikagumi dan disayangi banyak orang karena kebaikannya, Mary adalah seorang istri yang tidak setia. Selama kehidupan pernikahannya dengan Ferdinand, ia berulang kali melakukan perselingkuhan. Mary memiliki hubungan dengan banyak kekasih. Ada banyak gosip tentang perselingkuhannya dengan utusan Jerman, bangsawan Polandia, dan politisi Rumania. Mary melahirkan 3 putri dan 3 putra yang menurut para sejarawan tidak semuanya adalah anak dari suaminya Raja Ferdinand. Dikatakan bahwa anak pertamanya Pangeran Mircea lebih mirip kekasihnya Barbus de Bay daripada suaminya. Letnan Georgi Cantacuzino, William Warburg Astor, dan Joyville dari Kanada juga disebut-sebut masuk dalam daftar kekasihnya. Meskipun skandal demi skandal menyebar di balik tingginya gerbang istana di Controlseni dan Castile Palace, Mary putus asa tentang kehidupan pribadinya. Ketika Mary melahirkan anak ketiganya, Putri Maria, tersebar kabar secara luas di seluruh Eropa, bahkan di antara para raja Eropa, bahwa ia bukan anak dari Ferdinand. Putri Maria adalah hasil dari hubungan gelap Mary dengan seorang perwira yang bernama Letnan Georgi Cantacuzino. Raja Carol I dengan didorong oleh Ratu Victoria kemudian mengasingkan Cantacuzino untuk meredam skandal itu. Kemudian Mary melahirkan seorang putri lagi pada tanggal 11 Januari 1900. Mary melakukan perselingkuhan lagi pada tahun 1902 ketika ia pergi ke Inggris bersama suaminya untuk penobatan pamannya Raja Edward ke-7. Kali ini dengan seorang pemuda Amerika yang bernama Walt Storm, seorang pria tampan, menawan, dan jenaka yang membuat Mary jatuh cinta. Perselingkuhan ini masih dilakukan pada tahun 1903 ketika Mary melahirkan anak keempatnya, Nicholas. Meskipun Ferdinand menyadari perselingkuhan Mary, ia lebih suka menutup mata karena alasan politik. Pangeran Carol memicu krisis dinasti ketika ia secara resmi melepaskan haknya untuk menggantikan Raja Ferdinand pada tanggal 5 Januari 1926, sekaligus melepaskan semua hak orang tua atas Pangeran Michael yang telah dinyatakan sebagai pewaris. Namun baik Ratu Mary maupun Raja Ferdinand enggan menyerahkan tahta di tangan anak laki-laki berusia 5 tahun, bahkan jika diawasi oleh seorang duk sekalipun, karena takut tanah yang diperoleh selama Perang Dunia I akan direbut kembali oleh negara tetangga dan gangguan politik dapat menyebabkan kerusuhan sipil. Namun demikian, ketika Ratu Mary kembali dari Amerika, kematian Raja Ferdinand tampaknya sudah dekat. Raja Ferdinand menderita kanker usus dan pada bulan April 1927 ia sudah sangat dekat dengan kematian. Raja Ferdinand akhirnya meninggal pada 20 Juli 1927 di usia 61 tahun dalam pelukan Mary. Mary kemudian menulis sebagai berikut, "Saya sangat lelah" adalah kata-kata terakhirnya, dan ketika ia berbaring begitu tenang di pelukan saya, 1 jam kemudian saya tahu bahwa saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Setidaknya ia benar-benar bisa beristirahat. Mikhail secara otomatis menggantikannya sebagai raja setelah kematian Ferdinand dan Dewan Pengawas mengambil alih perannya sebagai raja. Selama musim panas di tahun 1937, Mary jatuh sakit. Dokter pribadinya menyimpulkan bahwa ia menderita kanker pankreas, meskipun diagnosis resminya adalah sirosis hati. Mary terkadang sangat lemah sehingga ia bahkan tidak bisa mengambil pena. Pada Februari 1938, ia dikirim ke sanatorium di Italia dengan harapan ia bisa pulih. Namun nasib berkata lain. Mary meninggal pada tanggal 18 Juli tahun 1938 pukul 17:38 setelah ia koma. 2 anak sulungnya Carol dan Elizabeth ditemani oleh Raja Michael berada di samping ranjangnya. 2 hari kemudian pada tanggal 20 Juli, jenazah Mary dibawa ke Bukares di mana ia disemayamkan di ruang tamu berwarna putih di Istana Controlseni. Peti jenazahnya dikelilingi bunga-bunga dan ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuknya.
Ratu Mary tercatat sebagai ratu terakhir Rumania karena Putri Helen hanya diberi gelar Ibu Suri antara tahun 1943 hingga 1947. Mary adalah salah satu dari 5 cucu perempuan yang dinobatkan Ratu Victoria dan satu dari 3 yang mempertahankan posisi mereka sebagai ratu setelah berakhirnya Perang Dunia I bersama Ratu Norwegia dan Ratu Spanyol. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.